Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok penampil mata kuliah semantik Bahasa Arab akan menampilkan presentasi mengenai materi bab 2, yaitu tentang jenis-jenis makna. Adapun anggota kami, yaitu ada Zarafina Kafiani sebagai saya sendiri, kemudian ada Divanda Rahdian, Diana Anggraini, Alika, dan Shelly. Untuk pembahasan di subbab 2, yang pertama ada pengantar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang jenis-jenis makna. Bahwasanya dalam berbahasa itu merupakan kegiatan sehari-hari yang mencakup seluruh aktivitas di kehidupan kita. Maka dari itu, makna yang dihasilkan juga pasti bermacam-macam dari segi dan pandangan yang berbeda. Dalam ilmu semantik bahasa Arab yang akan kita pelajari itu adalah jenis-jenis makna. Yang pertama dari segi semantiknya, yaitu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Kemudian jenis makna berdasarkan ada atau tidak adanya referen, yaitu makna referensial dan makna non-referensial. Kemudian jenis makna dari segi ada atau tidak adanya nilai rasa, yaitu makna konotatif dan denotatif. Dan yang terakhir ada jenis makna berdasarkan ketepatan maknanya, yaitu makna kata atau makna umum dan makna istilah atau makna khusus. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal itu kalau sederhananya bisa diartikan makna yang sesuai referensinya atau sesuai observasi panca indera atau makna nyata yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, contoh katanya ada baitun atau rumah. Nah, kalau misalkan makna leksikalnya itu tempat tinggal keluarga untuk berlindung dari panas dan hujan. Nah, bisa dilihat dari contohnya itu, ini ada perbedaan antara contoh 1 dengan contoh 2, 3, dan 4. Kalau contoh 1, sanaktu fi baiti abawaya. Saya tinggal di rumah kedua orang tuaku. Lalu nomor 2 ada baiti janati, rumah tanggaku surgaku. Tuftu fil baiti atiki. Saya tawaf di Ka'bah. Akramtu ahlal baiti ikroman. Saya sangat memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, bedanya nomor 1 dengan nomor 2, 3, dan 4 itu, kalau nomor 1 eh, contoh dari makna leksikal itu sendiri. Jadi, gambaran yang nyata dari definisi rumah. Jadi tempat keluarga itu berlindung gitu, rumah di sini tuh. Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 itu bukan makna leksikal, jadi sesuai dengan konteks kalimatnya. Di sini itu bisa dilihat baiti di nomor 2 itu jadi rumah tangga, baiti nomor 3 jadi Ka'bah, dan baiti nomor 4 itu jadi keluarga gitu. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang hadir akibat proses gramatikal itu sendiri, seperti contohnya fiksasi, komposisi, dan reduplikasi. Nah, pertama ada afiksasi atau pengimbuhan. Di sini ada contoh-contohnya, ada istaghfaro, akoma, dan ya'lamuna. Di sini itu ada afiksnya masing-masing. Contohnya kayak ya, contoh pertama ada ista yang artinya meminta, yang awalnya kan gofaro. Gofaro itu mengampuni. Nah, kalau ditambahin ista jadi meminta ampun gitu. Terus ada akoma, prefiks hamzah di sini itu membentuk verba transitif yang asalnya koma bangun menjadi akoma mendirikan. Terus ada ya lamuna, mereka mengetahui ya awalnya kan ya lamu. Nah, ditambahkan una sebagai penanda subjek plural sekaligus penanda modus indikatif yang awalnya ya lamu jadi ya lamuna. Lalu ada reduplikasi. Reduplikasi itu pengulangan unsur. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada contohnya buku. Jadi buku-buku gitu. Jadi diulang-ulang. Jadi buku-buku. Nah, gitu contohnya. Makna gramatikal itu bermacam-macam sarana dan alatnya gitu. Kalau misalkan di bahasa Indonesia itu, nah contohnya ada reduplikasi, pengubahan dari tunggal ke plural, yaitu buku menjadi buku-buku. Nah, kalau beda lagi kalau di bahasa Inggris itu ada book jadi books. Jadi ditambahin ada imbuhan s gitu. Ada cara lain juga perubahan internal jadi food dari food ke feed gitu. Ada juga perubahan zero. Nah, perubahan zero itu jadi contohnya kata sheep sama sheep yang artinya domba sama domba-domba gitu. Katanya sama, tapi maknanya jadi beda. Awalnya tunggal jadi plural gitu. Terus kalau di bahasa Arab itu ada beberapa alat.
atau sarana. Yang pertama itu diimbuhkan una atau ina. Kalau una itu untuk nominatif atau ropa, kalau ina itu untuk akusatif sama genetif atau nasab dan jar gitu. Seperti contohnya kayak muslimuna, muslimina, nah ya itu seperti itu. Atau ditambahkan juga untuk gender feminim itu alif ta, ditambahkan jadi muslimatun gitu. Ada juga untuk bahasa Arab yang menyatakan jama dengan alat yang lain itu dengan perubahan internal. Ya, contohnya seperti yang ada di layar, kitabun jadi kutubun. Nah, bedanya dengan yang ditambahkan imbuhan itu, ditambahkan imbuhan ya, ada imbuhannya itu, kalau penjamaan dengan imbuhan itu bisa diprediksi gitu, bisa ada polanya. Jadi tinggal ditambahkan una, ina, atau alif ta. Sedangkan kalau yang perubahan internal itu tidak bisa, jadi harus lihat di kamus gitu. Makanya disebut jamak taksir. Nah, selanjutnya ada makna kontekstual. Nah, di sini tuh menjelaskan hubungan antara ujaran dengan situasi di mana ujaran itu tuh dipakai. Menurut Amer itu ujaran konteks dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada konteks linguistik. Nah, konteks linguistik itu jadi ada kata atau frasa yang mendahului sebelum kata bukan dasar, kata yang akan dimaknai. Untuk sederhananya bisa kita lihat dari contoh, ada Mustafa rojulun hasanun. Mustafa pria yang baik, sama ada hada ma'un hasanun, ini air yang baik. Bedanya itu dari konteksnya. Sama di sini ada kata hasan, tapi yang membedakan itu konteksnya. Jadi maknanya juga berbeda. Kayak yang pertama itu kan ada Mustafa pria baik. Nah, yang dimaksud di sini itu maknanya adalah akhlak. Jadi Mustafa itu memiliki akhlak yang baik gitu. Sedangkan kalau yang kedua, contoh yang kedua itu, ini air yang baik, ya hada ma'un hasan. Maksudnya itu, maknanya air itu jernih dan aman untuk dikonsumsi. Ya, baiknya itu. Terus yang nomor 2 ada konteks emotif. Kalau konteks emotif itu tingkat kekuatan atau kelemahan emosi dari penutur. Bagaimana dia berinteraksi secara fungsional. Nah, contohnya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206, ada kata takrohu, sama ada di dalam hadis kata abogodo. Nah, ada kata abogodo. Nah, perbedaannya itu kalau sebenarnya sama kan ya, artinya itu benci. Tapi yang membedakannya itu adalah konteks situasinya. Kalau takrohu itu tidak disertai dengan kemurkaan, kalau abogodu itu disertai dengan kemurkaan, yaitu yang membedakannya. Jadi gimana cara dari penutur mengungkapkan kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut. Lalu ada konteks situasi. Nah, konteks situasi itu sesuai dengan situasi dari eksternal, dari faktor kebahasaannya. Biasanya memiliki arti yang berbeda sesuai dengan situasi saat itu. Contohnya dari kata yarhamukallah sama Allah yarhamu. Ini sama-sama aja artinya semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah merahmatinya. Intinya seperti itu. Tapi yang membedakan itu situasinya. Kalau yarhamukallah itu kan biasanya kita menjawab orang yang sudah bersin membaca hamdalah, kita menjawab yarhamukallah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kita mendoakan orang yang masih hidup gitu. Sedangkan Allahu yarhamu itu mendoakan orang lain yang meninggal dunia gitu agar dia diberikan rahmat di akhirat. Jadi berbedanya itu situasinya itu kalau yang pertama orang yang kita doakan itu masih hidup, sedangkan orang yang di contoh yang kedua itu orang yang kita doakan sudah meninggal. Itu situasinya berbeda. Lalu ada lagi konteks budaya. Konteks budaya ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti kata akilatuhu sama zaujati. Nah, yang membedakan dari contoh dua ini, yang membedakannya itu kalau akilatuhu itu untuk kalangan yang terhormat gitu.
Jadi dia memiliki misalkan jabatan atau terpandang gitu. Kalau untuk zaujati atau zaujatu itu, hanya untuk, orang-orang biasa gitu, yang biasa masyarakat pada umumnya dipakai gitu. Itu yang membedakannya. Nah, selain dari makna kontekstual dan makna situasional, eee, makna kontekstual ini juga disebut makna struktural karena proses dan satuan-satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur atau konteks gitu. Jadi selalu berkaitan dengan, kata sebelum sebelum sebelum, kata dari yang kita akan maknai gitu, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai makna referensial dan juga makna non-referensial. Makna referensial ini merupakan makna yang berkaitan dengan referensi atau sumber acuan. Makna referensi ini memiliki hubungan dengan arti yang telah disepakati secara bersama. Misalnya berdasarkan pengertian menurut kamus atau pengertian yang sudah disepakati oleh para ahli. Kemudian kelompok kata referensial ini merupakan kelompok kata tugas. Contohnya dapat teman-teman lihat juga di dalam buku. Yang pertama yaitu maktabun perpustakaan dan yang kedua yaitu sayaratu. Nah, kedua kata ini memiliki termasuk makna referensial karena mereka memiliki referen. Yang pertama yaitu maktabun merupakan bangunan tempat orang atau karyawan bekerja. Kemudian yang kedua yaitu sayarotun adalah kendaraan bermesin sebagai alat transportasi. Kemudian selanjutnya terdapat kata deiktis pada makna referensial. Apa sih kata deiktis ini? Kata deiktis terdapat pada referen yang tidak tetap. Katanya dapat berpindah dari satu rujukan ke rujukan yang lain atau juga dapat berubah ukurannya. Contohnya jalasa rojulun huna. Yang kalimat kedua yaitu fi madinati bulgur huna nazalal motor kulla amil. Nah, kalimat pertama ini artinya pria itu duduk di sini. Di sini itu merujuk pada tempat tertentu yang sempit sekali, mungkin sebuah kursi atau sepotong tempat dari sebuah bangku. Kemudian kalimat huna yang kedua di sini merujuk pada tempat yang lebih luas yaitu kota Bogor. Selanjutnya, makna non-referensial adalah kebalikan dari makna referensial yang berarti tidak memiliki referen atau acuan. Dan kelompok kata non-referensial adalah kelompok kata tugas atau proposisi. Contohnya fi, ila, min, wa, au, dan ba. Sebetulnya kata-kata ini tuh memiliki referen, memiliki makna akan tetapi tidak memiliki referen. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah makna denotatif. Nah, makna denotatif ini sering disebut juga makna sebenarnya. Dalam bahasa Arab bisa disebut juga makna hakiki. Nah, makna denotatif ini berisi informasi-informasi yang sesuai fakta atau faktual objektif. Selain disebut makna sebenarnya, makna hakiki, makna denotasi ini juga disebut makna denotasional, makna konseptual, atau makna kognitif. Nah, apa sih perbedaan dari makna denotatif sama makna konotatif? Yaitu terletak pada ada atau tidaknya nilai rasa pada sebuah kata. Nah, misalnya contohnya ada baitun. Baitun itu artinya rumah. Maknanya apa? Maknanya itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di sini adalah makna denotatif atau makna sebenarnya gitu. Nah, kalau ada baitun dan darun itu kan sama-sama tempat tinggal. Cuman kalau baitun itu kayak lebih umum aja. Nah, kalau untuk darun itu dia lebih uh, spesifiknya untuk pejabat-pejabat kayak istana presiden dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu selanjutnya ada makna konotatif. Makna konotatif ini sering juga disebut makna tambahan. Nah, makna tambahan ini apa sih, menambah apa? Nah, makna tambahan ini tuh menambah nilai rasa, itu baik positif maupun yang negatif kayak gitu. Nah, dalam bahasa Arab, makna konotatif ini bisa disebut makna majazi gitu. Nah, makna konotasi ini bisa beda-beda, nanti maknanya tergantung dari kelompok masyarakat yang mempunyai pandangan hidup dan norma-norma masing-masing gitu. Jadi bisa aja beda pendapat kayak gitu. Nah, contohnya misalnya kata babi. Nah, babi ini kalau di masyarakat Islam kan dia konotasinya dia negatif ya, karena kan babi ini haram gitu di kalangan umat muslim. Nah, sedangkan kalau di masyarakat yang misalkan agamanya non-Islam, misalkan Buddha gitu. Kalau Buddha kan menyebut kata babi itu ya fine-fine aja gitu, nggak apa-apa, karena mereka juga ya udah memang sering makan daging babi juga, atau ada ritus atau keagamaan yang emang berkaitan sama babi kayak gitu.
di konotasinya di sana sih. Negatif sama positifnya di sana, kayak gitu. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang makna kata dan juga makna istilah. Makna kata adalah makna yang bersifat umum dan jelas apabila sudah digunakan dalam suatu kalimat. Lalu yang kedua ada makna istilah. Makna istilah ini adalah makna yang memiliki makna tetap dan pasti, serta makna ini juga bersifat khusus. Nah, next, di sini ada contohnya adalah gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah gambar telinga ya atau kuping. Nah, telinga atau kuping ini termasuk ke dalam makna kata. Makna kata ini jadi yang bersifat umum. Nah, di sini orang-orang menyebutnya sebagai telinga atau kuping. Nah, sedangkan makna istilahnya adalah dalam ilmu kedokteran, telinga dan kuping memiliki dua makna yang berbeda. Kalau misalnya telinga itu adalah bagian dalam dari indera pendengaran dan kuping sebagai bagian luarnya seperti itu. Namun dalam bahasa Arab juga ada satu contoh yaitu kitab ya. Nah, kitab ini makna katanya adalah buku. Nah, sedangkan makna istilahnya apabila kita berada di lingkungan orang Kristen misalnya, nah itu kitab itu disebut sebagai kitab sucinya gitu. Jadi Injilnya gitu. Nah, kalau misalnya di kalangan umat Islam kitab tersebut disebut sebagai Al-Qur'an. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Zara. Baik, sebelum sampai pada yang terakhir, izinkan saya untuk menyimpulkan bahasan daripada bab 2 ini mengenai jenis-jenis makna. Tadi kita sudah belajar selama sebanyak kurang lebih 9 jenis makna. Yang pertama itu dari segi semantiknya, ada makna leksikal dan gramatikal. Kalau makna leksikal itu merupakan makna yang nyata dan bisa kita lihat dari mata kepala kita sendiri dan ada di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya baitun atau rumah. Kemudian makna gramatikal yaitu makna yang mengalami proses gramatikal, seperti contohnya mengalami proses afiksasi. Kemudian ada makna kontekstual. Makna kontekstual ini adanya hubungan antara ujaran dengan situasi. Makna kontekstual ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kontekstual linguistik, kontekstual emotif, kontekstual situasi, dan kontekstual budaya. Kemudian makna dari segi ada atau tidak adanya referen, yaitu makna referensial, yaitu makna yang berkaitan dengan sumber acuan, dan makna non-referensial, makna yang tidak memiliki sumber acuan. Kemudian makna yang dibagi dari segi nilai rasanya. Ada makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif ini adalah makna yang tidak sebenarnya atau dalam bahasa Arab biasa disebut makna majazi, sementara makna denotatif ini adalah makna sebenarnya dan dia ini sama seperti makna leksikal pada makna yang dibagi dari jenis semantik. Kemudian yang terakhir ada makna yang terbagi dari segi ketetapan maknanya. Ketepatan maknanya, maaf. Yaitu makna kata dan makna istilah. Makna kata ini adalah makna yang bersifat umum dan akan jelas ketika kata tersebut dimasukkan menjadi sebuah kalimat, dimasukkan dalam sebuah kalimat. Kemudian makna istilah. Makna istilah ini adalah makna yang memiliki makna tepat dan pasti seperti kata-kata yang berada di dalam kamus. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.